Halo Budum, selamat datang kembali di Mipo dan memang untuk kali ini Miponya bakal gua start sendirian aja. Gue juga dari kemarin tuh mikirin sama siapa ya yang gua ajakin Mipo, tapi ya udah kita start sendirian dulu karena kebetulan opening juga. Opening untuk MPL Indonesia Season 15 yang akan diadakan per tanggal 7 Maret 2025. 3 minggu kita berjalan, setelah itu ada break ya kan, Idul Fitri. Lalu ada Snapdragon Pro Series ESL Master juga. Dan setelah itu baru lanjut ke week yang keempat. Jadi sebenarnya untuk gelaran MPL ID Season 15 ini kalau gua boleh bilang pribadi cukup panjang sih sebenarnya. Karena harus melewati beberapa fase. Gue bilangnya 2 fase. Yang fase pertama itu week awal. Fase kedua itu ya udah pasti week 4 sampai dengan week akhir yang tentunya tanpa istirahat sama sekali. Jadi mulai dari week 4, week 5, week 6 sampai dengan week yang ke-9 itu sudah bisa dipastikan beberapa tim harus rally gitu loh. Dan menurut gua fine-fine aja untuk beberapa tim mencoba bongkar pasang kalau emang mereka punya cadangan atau mereka masih ingin menaikkan atau menurunkan beberapa pemain dari MDL ke MPL, dari MPL ke MDL juga, atau bahkan yang seperti biasa kita tahu sekarang kan langsung dari free agent ke MPL gitu loh. Menurut gua di 3 minggu awal ini fase yang lumayan oke lah untuk tim-tim ini coba-coba ya. Tapi ya coba-cobanya jangan terlalu fatal. Karena dampaknya udah pasti let's say minimal lu main 2 kali gitu loh dalam 1 minggu. 3 minggu lu berarti anggapannya ada 5 kali main. Kalau 5-5-nya kalah ya itu baru menurut gua sangat-sangat fatal. Karena untuk mengejar poin ya kan yang sempat gua bilang sebelumnya kalau 9 tim itu kalau pengen menang itu minimal kalian tuh menang 7 kali. Kalau kalian udah kalah 5 kali, wah untuk mengejar poin-poin selanjutnya apalagi dengan adanya home away system itu udah pasti bakal kesulitan. Dan gua rasa ya 3 minggu awalnya kalau bisa dimaksimalkan. Kalau emang tidak bisa dimaksimalkan minimal mereka beberapa tim-tim ini yang bertanding ya itu dapetin 1 atau 2 poin aja lah. Karena kalau misalkan gak dapet poin sama sekali itu bakal rugi sih untuk mereka pribadi. Selanjutnya kalau kita ngomongin soal players dan juga timnya secara objektif aja, teman-teman pun boleh berkomentar nanti di kolom komentar. Dan buat yang bingung kenapa komennya nggak ada atau komennya ini kayaknya ditahan, ya kalian udah tulis aja kolom komen kalian tuh yang opini kalian gitu loh. Jangan wah ini komennya nggak ada ya, pasti bakal ketahan komennya ujung-ujungnya karena gue memfilter komen gue biar nggak ada komen bot judul gitu loh yang masuk ke channel ini. Sebisa mungkin pokoknya gue membuat suasana biar lebih healthy aja lah di sini. Dan komen apapun itu, opini apapun itu pasti bakal gue ACC selama kalian komennya bukan bot ya teman-teman ya. So gue bakal mulai dari alphabetical atau gue akan mulai dari A sampai Z. Gue bakal mulai dari tim yang pertama, dari A, B, C, D, E-nya. Dan itu akan terus-terusan sampai dengan tim ke-9. So kita bakal bahas tim pertama kita yaitu adalah Alter Ego. Yang dimana Alter Ego ini berisikan Nino, Rin, Hijume, Hais, Dreams, GB, dan ada coachnya juga nih, ada Shepherd, Rek, serta Navari. Gua rasa kalau ngomongin soal roster yang dibawakan sama Alter Ego, lagi-lagi mereka tetap ada prosesnya untuk ya boleh dibilang membongkar pasang lah ya. Karena beberapa kali Alter Ego melakukan hal yang serupa. Kayak mereka beberapa kali ngebawain pemain-pemain muda, lalu mencoba pemain-pemain seniornya dengan tanda kutip mungkin tujuannya pengen ini ya kalian merangkul atau sharing gitu kan apa yang udah pernah mereka lewati atau mungkin ya sebagai pionir juga kayak contohnya ada Nino, Hais, Dreams yang dimana ya mereka udah lama lah kalau kita ngomongin soal pergelutan mereka di MPL Indonesia ya, terutama untuk Dreams sih karena jujur ngeliat Dreams itu bukan cuma dia di EVOS tapi dia di Bigetron juga kan dia udah lama banget teman-teman untuk berkarir gitu loh di pro players. Menurut gua kalau ngomongin soal memes yang ada di kolom komentar kayak Alter Ego akan kuat musim ini yaitu udah bisa terbukti dari bagaimana kiprah mereka di gelaran ESL. Tapi menurut gua ada satu hal yang cukup menarik gitu loh kalau kita ngomongin soal gelaran ESL kemarin. Kebetulan Alter Ego itu juga waktu di gelaran ESL mereka itu terplesetnya karena adanya patch baru. Nah lagi-lagi sih gua nggak akan capek-capek bilang kalau misalkan patch baru ini nih kadang jadi kryptonite lah untuk ya kubu dari Alter Ego. Dan itu menurut gue kayak jadi turun-temurun gitu loh. Dan ini harusnya bakal jadi wake up call sih untuk para coaching staff. Kayak seberapa cepat mereka bisa membuat anak-anaknya bisa beradaptasi. Ya anak-anak playersnya, players Alter Ego ini. Dengan adanya patch yang dibilang minor atau bahkan dibilang major. Contohnya kayak kemarin kita udah sempat lihat waktu mungkin ya peralihan
atau transisi ya waktu ESL Snapdragon Pro Series dari yang challenge season ke challenge final. Itu kan bisa dibilang memang tidak terlalu jelas atau tidak terlalu signifikan lah perbedaannya. Tapi kan ya perbedaan tersebut yang malah menjadi batu sandungan untuk mereka sendiri. Makanya gue merasa kalaupun nanti teman-teman dari Alter Ego ini tanda kutip ya memang mereka kuat di awal musim, gua nggak kaget kalau seandainya mereka nanti tiba-tiba di pertengahan musim, ya apalagi yang gua bilang tadi kan ada beberapa fase gitu loh dari MPL ID sekarang, yang dimana ada libur lebaran dulu, terus ada ESL Master ya kan, dan itu tidak menutup kemungkinan dalam 5 minggu terakhir dari week 4 sampai dengan week 9 ya 5 sampai 6 mingguan lah. Itu pasti ada patch baru gitu loh. Diselipin patch baru tuh pasti ada teman-teman. Apalagi kalau udah beranjak mendekati minggu-minggu yang ke-6, minggu yang ke-7 tuh biasanya ada patch baru yang minor tapi lumayan penting. Dan gua rasa kalau Alter Ego tidak bisa adaptasi di momentum tersebut ya Alter Ego akan terus terbayang-bayangi dengan bagaimana kekuatan mereka di awal musim tapi tidak bisa beradaptasi dengan apapun yang terjadi yang sebagai obstacle patch baru tersebut gitu loh. In a way ya menurut gue Alter Ego tetap akan menjadi tim yang cukup bermain agresif karena ya itu karakter mereka. Let's see di season 15 kali ini apakah mereka akan bisa jauh lebih agresif ketika kebetulan di season 15 ini banyak banget anak-anak muda, nama-nama baru juga yang fresh. Yang biasanya kalau misalkan naik ke MPL mungkin dari MDL sebelumnya, mereka tuh cuma punya 2 pilihan gitu loh. Yang pertama mereka gugup lalu mainnya ya amburadul lah pokoknya, atau ya yang kayak tim Liquid kemarin gitu loh, mereka tiba-tiba langsung show off di panggung dan ya mereka nggak takut sama siapapun jadinya. Tim kedua sesuai dengan abjad ada Bigetron Esports. Ya tentu Bigetron ini berisikan adanya Luke, Anavel, Moreno, Eman, Light dan juga Ken atau Super Ken. Bersama dengan coaching staffnya hadir dari Filipina ada Coach Itumex dan juga ada Theo Nile sebagai analisnya. Jujur kalau ngomongin Bigetron ya, let's say teman-teman ini yang mungkin sebelumnya ngefans sebuah tim, ya let's say tim A atau tim B atau tim C. Coba deh teman-teman lihat full roster Bigetron Esports tanpa kalian bermain secara subjektif di sini. Kalian udah tahu look gimana jam terbangnya, kalian udah melihat Anavel juga kayak tulang punggung EVOS pada saat EVOS mungkin lagi terpuruk gitu loh. Lalu ada Moreno juga yang notabene Moreno juga biomechanical, umur dia juga masih muda, masih sangat bertalenta sekali. Ada Eman dan juga Light. Ini duo Philippines yang emang kebetulan pernah memenangkan gelaran MSC 2022. Tanpa kalian melihat timnya deh, ini nih roster monster semua cuy. Lu mau bilang kayak mereka kurang pengalaman ya nggak bisa, mereka semua udah punya pengalaman masing-masing gitu loh secara individual. Lu ngomongin Light, roamer yang paket lengkap, full hero juga luas, dia bisa main pick off atau bahkan main setup, tapi ya emang powernya di pick off sih. Dan gue rasa Bigetron akan abuse power tersebut. Gimana caranya mereka harus menangin early tempo, karena yang gue lihat di ESL juga Bigetron itu adalah tim yang sangat-sangat kuat kalau ngomongin early game. Mereka bisa leading early gamenya dengan sangat manis, tapi kalau ngomongin eksekusi game baru nih gue kadang garuk-garuk kepala deh. Bigetron ini beda sama Alter Ego yang baru ya. Alter Ego yang baru ini kayaknya endgame lebih oke lah. Tapi kalau Bigetron untuk endgame ini kayak malah Alter Ego yang versi lama, kayak pasif Alter Ego gitu loh. Tapi adanya di Bigetron. Jadi gua rasa ya kalau ngomongin Bigetron sebagai opening aja, simple aja kayaknya gua rasa mereka adalah tim yang kuat. Titik ya, gua nggak pakai babi bu bebo. Cuma pas bagian endgame tolong dirapihin lagi karena menurut gua lu ngomongin di level MPL apalagi MPL ID, kita udah sering banget ngelihat hal-hal blunder kecil ya kan pas masuk high ground alhasil lu kena comeback. Dan jangan sampai Koet sedih gitu loh, udah menang early game tapi tiba-tiba kena comeback. Wah itu sakit sih pasti nanti teman-teman ya. Selanjutnya tim ketiga berdasarkan abjad, yaitu adalah Dewa United Esports berisikan Sorizo, Ray Okta, Azura, Mueza, Vance, Maybe serta coachnya Watt. Gue jujur masih penasaran sih sama Dewa, kayak Dewa bilang waktu di awal-awal mau bawain kejutan. Tapi jujur sampai sekarang karena mungkin ya satu dan lain hal, makanya mungkin belum diumumin. Gua pun masih penasaran apa itu, ya kan? Karena gue sempat dengar katanya Dewa mau bawain kejutan. Cuma kalau nanti ternyata kejutan tersebut akan hadir mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga ya so be it. Kita tinggal tungguin aja announcementnya dari MPL ID official karena ya udah pasti yang nanti bakal diumumkan bakal ada di sana teman-teman. Kalau ngomongin Dewa ya lagi-lagi dengan roster yang mungkin tidak diubah terlalu banyak, hanya saja mungkin ada perubahan sedikit ya di bagian gold laner. Sekarang mungkin Azura akan full bermain.
Gue berharap Azura ini mainnya lebih lepas aja dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kan sebelumnya mungkin dia masih terbayang-bayang ya sama Watt. Dan Watt yang menjadi coaching staff. Emang ini sepuh sih menurut gue, mau di mana aja cocok sih. Even dia masih bermain pun gue rasa dia akan sangat-sangat cocok gitu loh. Gue malah lebih penasaran dibandingkan playersnya ya. Tapi gue lebih penasaran sama Watt pas lagi ngedraft sih. Kayak draft apa yang akan dia tunjukkan. Karena dari POV players biasanya dia tuh lebih punya banyak point of view. Dan kalau ngomongin drafting phase, emang coach ini kan punya peranan penting kan. Punya suara absolut lah gue bilangnya. Makanya gue menantikan draft-draft yang menarik dari Dewa United Esports. Kalau dari rosternya, mungkin gue akan bilang bagaimana nanti Ray sih. Ya, Ray dan Mueza terutama, karena biasanya kalau ngomongin soal di patch yang sekarang, ya mostly pasti bakal bermain di around Suyo, Joy, Alpha. Jadi ya junglernya ini akan sangat-sangat berpengaruh lah dengan kehadiran dari roamernya. Kalau Mueza bisa menunjukkan improvement dibandingkan dengan season lalu, menurut gue tidak buruk sih harusnya Dewa. Dan akan memberikan perlawanan yang cukup oke. Walaupun ya gue cukup penasaran gitu loh dengan Fans dan juga Maybe sebagai cadangannya. Tapi gue tetap berharap di Ray sih. Karena Ray beberapa kali menurut gue itu kayak unlucky aja, kayak kurang beruntung aja. Dia masuk ke FPL ketika metanya tuh tank jungle gitu loh. Padahal dia mainnya assassin. Makanya gue rasa ya kalau ngomongin Ray, udah pasti gue menunggu apa nih yang akan dihadirkan oleh Dewa United Esports. Apalagi kan Dewa nih less expectation kan. Kayak dia tuh gak ada pressure gitu loh dari mungkin anak Dewanya. Yang penting main lepas aja. Terus mungkin gimana caranya ngasih hasil yang terbaik. Mungkin gue akan bilang Dewa harusnya berani sih ngebawain hero-hero kayak Hanzo maybe. Karena di MPL Filipina aja Hanzo udah mulai muncul. Dan itu yang akan gue tunggu dari Ray. Kira-kira hero mekanik-mekanik apa nih yang keluar gitu loh. Selanjutnya setelah huruf D ada E ya, yaitu adalah EVOS. Yang dimana EVOS sendiri kebetulan memang membutuhkan pemain teman-teman. Yaitu ada Regi, Albert, Erlan, Ki, dan juga Natko. DPZ kalau teman-teman lihat di Wikipedia juga udah dicoret. Ya anyway untuk EVOS gua shout out dulu nih. Karena akhirnya mereka mengambil keputusan yang sangat-sangat tegas ya. Karena sebelumnya kan masih punishment. Ya punishmentnya pun menurut gue sangat-sangat tegas ya. Yang sebelumnya kita cuma tahu kayak freeze contract ya kan, ulti Aurora. Sekarang ternyata EVOS menunjukkan contoh kayak oke, ada ulti Yin juga nih. Lu di dalam kandang ya kan, gak dapat gaji pula. Tapi itu karena kesalahan lu sendiri gitu loh. Dan yang menurut gue lagi-lagi sih kalau ngomongin EVOS dengan rosternya aja ya. Ya good luck sih. Gua no comment selain good luck ya. Ya good luck juga untuk para coaching staff. Itu ada Avil, Caleb dan juga Textam. Karena udah pasti bakal pusing kepala, muter otak lagi gimana caranya biar Natko sebagai mid laner sementara itu bisa memaksimalkan potensi teman-temannya. Dan begitu juga dengan teman-temannya Regi, Albert, Erlan dan juga Ki yang bisa memaksimalkan potensi dari mid laner sementara mereka, yaitu adalah Natko. Balik lagi sih gue kalau ngomongin soal fair-fairan ya, objektifnya ya EVOS ini bakal terseok-seok gitu loh minggu pertama. Dan kalaupun minggu pertamanya ternyata mereka tidak terseok-seok teman-teman, berarti ya berarti emang Natko setalenta itu teman-teman. Dari yang sebelumnya dia main EXP laner, terus dia pernah main gold laner juga, balik ke EXP, sekarang dia harus ditugaskan sebagai mid laner. Mungkin beberapa klip udah menunjukkan kali ya kayak Selena Natko seperti apa, playnya seperti apa. Jadi ya menurut gue balik lagi sih untuk sekarang ya, sementara nih di minggu yang pertama gua kayaknya cuma bisa bilang good luck buat EVOS. Dapat 1 poin aja, poin win game ya, bukan poin win match ya. Menurut gua mereka harusnya udah sangat-sangat bersyukur sih. Kalau udah sampai ke win match, wah itu baru berarti ini orang sih talent sih. Si Natko ini calon-calon talent, bocil-bocil all round ya, all roll beneran. Dan ya gua rasa EVOS bakal pusing lagi sih kalaupun Natko berhasil atau tidak ya. Anggapannya gini loh. Kalau Natko emang ya let's say tanda kutip unlucky lah, secara ya kita tahu lah untuk ngomongin mid laner kan ada pondasi yang kuat kayak laning phase contohnya, freeze minion dan sejenisnya. Itu tuh bakal jadi poin plus kalau misalkan lu udah lama di mid lane. Sementara Natko yang biasanya XP lane, biasanya main gold lane, memang laningnya ada tapi kan temponya beda nih. Di mid lane kan minion ketemunya aja duluan gitu loh. Dan adu pok damage dan segala macamnya, equilibrium mid lane itu tuh kan teori-teori yang cuma ada di mid laner gitu loh. Kalau misalkan Natko, tanda kutip ya, tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal, menurut gue EVOS gak pusing. Karena gue yakin EVOS sudah nyiapin cadangannya mereka. Nanti di minggu kedua tiba-tiba naikin player. Tapi menurut gue EVOS malah pusing kalau Natko berhasil. Karena yang nanti main si cadangannya ini, si plan B-nya ini, atau ya udah Natko aja full gitu loh. Jadinya percaya proses. Mungkin kayak gitu sih kalau
objektifnya gue ya buat sekarang bagi EVOS. Kita lanjut ke tim huruf G, Geek Fam ID. Ada Gobs Makids, Aboy Cadera Baloyski, Kenziski, serta coaching staffnya ada Bluffzy dan juga Dora. Jujur ngelihat Geek Fam ini lagi-lagi gue masih belum bisa move on dan keluar dari zonanya Baloyski. Karena entah kenapa gue merasa emang ya dengan Baloyski ini tim tuh jadi lebih hidup sebenarnya. Dan gue penasaran sama apa yang bakal dibawakan dengan dynamic duonya Geek Fam, yaitu adalah Aboy dan Baloyski tentunya. Apalagi sekarang Selena udah up lagi nih. Gue merasa kayaknya Selenanya bukan di Aboy deh, Selenanya mungkin di Baloyski. Makids dengan hero-hero tank jungle atau Kenziski juga dengan hero-hero tank jungle ya membuat kemungkinan tuh bisa terjadi. Apalagi Raiden Armor di buff, kemarin juga Barats dan juga Baxia juga kena buff, Fredrin di patch sebelumnya juga udah kena buff. Dan gue masih sangat ingat sekali kalau ngomongin soal EXP untuk Gobs, itu ngebuka potensi juga kalau emang mereka mainnya tank jungle itu ya udah pasti EXP-nya bakal lebih berdamage. Apalagi buat combo Fredrin Arlot ya. Gobs ini kan powernya di Arlot ya. Gue rasa tidak menutup kemungkinan kalau Geek Fam ini bakal play around Fredrin lagi. Jadi ya gue menunggu sekali bagaimana drafting phase dari Geek Fam juga. Terutama di minggu yang pertama. Untuk minggu pertama nih kayaknya biasanya ya, gue ngomong biasanya, Geek Fam itu selalu menjadi minggu-minggu percobaan. Mereka tuh kalau minggu 2 tuh baru mulai galak teman-teman. Nah makanya nih gue penasaran dengan lineup ini. Apalagi ada Makids di dalamnya. Apakah Geek Fam akan lebih galak dari minggu yang pertama atau jangan-jangan mereka hanya ya coba-coba dulu strat yang terbaiknya mereka? Karena gue denger-denger nih Baloyski udah nyobain banyak banget roamer nih yang dire hit lagi nih. Jadi menandakan kalau misalkan tidak menutup kemungkinan bahwa Geek Fam akan play around Barats, Baxia dan juga Fredrin seperti tank jungle lainnya juga teman-teman. Tibalah kita di tim Navi atau Natus Vincer. Gimana sih cara baca Navi ini? Natus Vincer, Navi pokoknya ya. Navi tim apa? Navi berisikan Cars, Aether, X Magic, Zeon, Hanafi TZ, Woshipol dan juga Shive. Untuk coaching staffnya ada Coach Aldo dan juga Coach Raiden. Gua jujur lebih penasaran sama tim ini tuh karena ada Coach Aldo sih teman-teman. Apalagi playernya player muda kan. Dan menurut gue cukup jarang loh kita ngomongin soal player muda yang di tangan dari Coach Aldo. Karena sebelum-sebelumnya kalau teman-teman sadar dan mungkin teman-teman ngikutin gitu ya bagaimana perkembangan Coach Aldo. Mungkin dari yang sebelumnya di BTR, Onyx, terus juga ya kalau kita mungkin lihat kiprah dia di Alter Ego itu tuh mostly ada beberapa pemain-pemain yang senior gitu loh dalam tanda kutip. Nah ini kalau dilihat-lihat rata-rata tuh pemain-pemain yang baru nih kalau boleh jujur ya. Ya mungkin untuk Cars dan Aether itu pengecualian kali ya. Atau bahkan Shive gue rasa itu mungkin pengecualian. Tapi untuk X Magic, Zeon, Hanafi TZ, ya Woshipol ya menurut gue masih fresh lah. Masih bisa diisi lah. Anggapannya kayak empty cup. Jadi kayak itu cawan kosong yang masih bisa diisi sama beberapa masukan-masukan dari Coach Aldo. Cuma ya balik lagi menurut gue Coach Aldo juga jangan sampai tidak mendengarkan playernya juga nih menurut gue ya. Karena kadang pemain-pemain muda kayak gini nih ada aja gebrakan-gebrakan inovasinya teman-teman. Jadi ya menurut gua harus dari dua sisi karena kebetulan Navi kan ya organisasi yang lama. Tapi baru nih dalam tanda kutip barunya nih ya baru di MPL ID. Karena mumpung masih baru dan ya mirip-mirip lah sama Dewa lah ya. Menurut gua menciptakan sebuah ya circle yang baik nggak ada salahnya kok. Jadi menurut gua untuk Navi lebih ke coach dan playernya yang harus bekerja sama dengan maksimal aja sih. Menurut gua ya ini mah menurut gua tanpa gua melihat gameplay dan segala macamnya. Karena ya balik lagi objektifnya gua untuk melihat gameplay Navi mereka nggak muncul gitu loh untuk di gelaran ESL Snapdragon Pro Series kan. Ya mereka waktu yang harusnya bertanding melawan RRQ mereka mengundurkan diri gitu loh pada saat itu teman-teman. Dan rosternya pun berbeda kebetulan. Tapi menurut gua yang paling menarik satu hal di rosternya Navi itu adalah Hanafi TZ-nya. Karena ya kalau teman-teman mungkin ngikutin bagaimana kiprah dari Hanafi TZ sebelumnya, dia juga kebetulan pernah nih satu tim bareng sama Iron yaitu adalah di Alpha X atau ya mungkin teman-teman taunya dulu A8 Esports ya. Jadi Alpha X itu ya kebetulan nggak cuma ada si Hanafi TZ sih, di MDL juga ada kan itu si Foundir dulu kan pernah juga di sana. Tapi menurut gue ini menjadi hal yang menarik karena ya sebelumnya ada Iron Chiki juga tuh. Iron Chiki kan ya A8 Esports juga tuh.
gue nggak tahu sih nanti apakah akan bernasib sama atau tidak ya. Gue berharap bernasib sama ya, karena ketika nasibnya sama kayak Aaron yang tiba-tiba naik ke MPL dan ternyata langsung perform, apalagi dia megang peran penting jadi roamer, gue rasa untuk di minggu pertama, minggu kedua sampai dengan minggu yang ketiga, fase-fase awal ini mata gue pun pasti akan ke Hanafi Tizi terutama teman-teman. Dan karena gue juga penasaran seperti apa Navi akan bertanding ketika beberapa rosternya juga kebetulan roster-roster muda. Banyak yang bilang sih ya calon-calon lumbung poin, tapi menurut gue balik lagi, lu jadi analis, lu harus lihat apa faktual data lapangannya dulu baru lu bisa menyimpulkan seperti itu. Dan sekalipun lu mau pakai data kayak ya ini kan tapi ngambil dari Rebellion sebelumnya, ya anyway Rebellion pun menurut gua ya fokusnya gua ke Aether doang sih ya. Toh mereka punya Worshippol di bangku cadangan, tidak menutup kemungkinan nanti Worshippol yang main. Let's see aja sih menurut gua. Next ada Onyx. Di sini Onyx masih berisikan adanya Lutpi, Kairi, Sans, cewek Keyboy, lalu ada Res, Nile dan juga Savero. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu atau mungkin belum tahu, gua kasih tahu aja di sini. Jadi informasi yang pengen gua kasih tahu di sini adalah Lutpi dan Savero itu kebetulan teman-teman tidak bisa bermain sebanyak 4 match. Alias kalau let's say minggu 1 atau minggu 2 mereka main 2 kali, berarti 2 minggu mereka belum boleh main sama sekali untuk Onyx. Kenapa begitu? Karena Lutpi dan juga Savero itu masih under, ya gue bilangnya punishment kali ya. Punishment dari apa yang terjadi di season lalu, lebih tepatnya bukan minggu lalu, season lalu. Dan kalau teman-teman bingung, itu pengumumannya ada di postingan MDL, kalian tinggal scroll ke bawah aja. Gak cuma Lutfi dan juga Savero, tapi masih banyak banget pemain-pemain yang juga kena ya punishment yang serupa lah ya. Dan menurut gue yang paling unik dari Onyx adalah mereka tuh ternyata gak cuma mempersiapkan untuk ya Lutfi dan juga Saveronya juga, tapi kan karena mereka masih ngebawain Res dan juga cewek, bahkan mereka ngebawain Nile. Gue rasa ya roster Onyx ini, gue malah bingung sih ini kayak starting 5-nya siapa gitu loh. Savero kemarin perform sampai bikin Onyx juga masuk ke gelaran final dari ESL Challenge Final. Cewek tapi mau gimana pun juga harusnya tetap akan menjadi top tier gold lane. Apalagi Skylarnya sekarang sedang dalam keadaan rehat. Ditambah lagi kalau kita ngomongin soal Nile sih, Nile tukang gendong sih teman-teman. Ya gue merasa kalaupun nanti Nile main, kayaknya pas momennya tepat kali ya. Mungkin ada perubahan dari jungle kah, atau mungkin emang Kairinya dalam sesuatu gitu kan, atau emang nanti Coach Adi yang pengen ngetes limitnya Nile dibandingkan dengan Kairi. Karena kemarin gue lihat sih Kairi salah satu pemain yang kebetulan waktu di ESL Snapdragon Pro Series ngebawain Nolan ketika semua orang lagi berkutat nih dengan Suyo, Joy dan juga Alpha. Jadi gue rasa balik lagi ya Kairi tetap Kairi, kayaknya dia bakal tetap jadi starting 5. Cuma untuk ya bagian XP dan juga bagian gold sih mungkin yang akan jadi tanda tanya besar gitu loh teman-teman. Apa yang akan dimasak oleh Coach Adi sehingga nantinya Onyx yang udah gak ada Steph, udah gak ada Fnatic. Nih EWC lagi kan, MSC nih buat teman-teman yang mungkin sadar atau tidak sadar kalau season ganjil ini Onyx ini kadang tiba-tiba jadi monster. Ya, gue berharap lebih sih kebetulan ya ke Onyx ya. Kenapa gue berharap lebih? Karena ya roster mereka udah pernah main MPL semua coy, tukang gendong semua nih dilihat-lihat. Coachnya juga coach yang udah sering ngebawain ke internasional. Jadi ya gue tidak ada alasan kalau misalkan ngomongin Onyx ya, gue rasa akan tetap gue bilang ini tim kuat sebenarnya. Mau gimana pun ya. Selanjutnya ada RRQ Hoshi teman-teman, berisikan Dairon, Setsujin, Rins, Toy, Idok dan juga ada Hazel. Untuk coaching staffnya masih dengan Cascute dan juga NMM. Kalau ngomongin soal RRQ Hoshi, gua kilas balik dulu untuk season lalu teman-teman. Yang dimana kalau kita lihat, itu kan RRQ tuh rombaknya luar biasa. Dan berhasil mendapatkan runner up. Menurut gua itu udah sangat-sangat bagus. Tagline yang dikasih Pak Ape waktu season 14 itu adalah percaya proses. Tapi gue lebih kaget waktu di season 15 pas udah oke nih rosternya di M6 juga menurut gue bukan hasil yang buruk-buruk banget. Ya mungkin untuk beberapa fans RRQ yang ya fanatik atau sejenisnya mungkin mereka akan merasa kecewa gitu loh dengan hasil dari RRQ di M6. Tapi kalau kalian lihat secara objektif ya, kan itu roster baru. Ya roster barunya juga walaupun mungkin udah beberapa ada yang pengalaman, tapi lu harus lihat juga kayak Rins Idok itu juga kan fresh banget. Terus ya Sujin juga ngebawanya setelah dia bertanding dari MPL Malaysia. NMM Cascute ya jatuhnya mereka juga coach yang baru gitu loh di Mobile Legends Bang Bang, walaupun sebelumnya mereka udah lebih expert di Dota. Tapi ya dengan hasil yang sebelumnya gua rasa itu udah cukup untuk tim dengan tanda kutip atau hashtag percaya proses.
Tapi pertanyaannya kenapa disuruh percaya proses lagi nih Pape? Atau mungkin jangan-jangan ya emang RRQ punya plan lain gitu loh, dengan yang nantinya Skylar masih aktif stream. Tidak menutup kemungkinan juga Skylar tiba-tiba masuk ke MPL, karena sekarang udah bisa loh teman-teman, kalau selama ya Skylarnya under kontrak RRQ, terus nanti ternyata RRQ-nya butuh Skylarnya pun mau main, ya mungkin karena ketrigger ngeliat teman-temannya kalah, ya tidak menutup kemungkinan gitu loh kalau nanti dia juga bakal kembali lagi. Cuma ya nggak tahu sih, gue jujur gue belum tahu apakah nanti Skylar bakal balik lagi atau tidak. Tapi menurut gue dengan proses yang akan dijalankan RRQ lagi, harusnya ini bakal menjadi proses V2 versi RRQ yang tentu akan lebih berat, karena kalau lihat dari roster-roster lawannya di season 15 ini, rosternya juga cenderung lebih niat. Karena apa? Betul, EWC teman-teman. Memang Oil Money ini sangat-sangat wah sekali. Dan tim penutupan kita tentunya sang juara bertahan yang harus mempertahankan tahtanya mereka juga. Apakah mereka akan back to back? Ya let's see ya teman-teman ya. Tim Liquid ID masih dengan Aran, Vavian, Yehezkiel, Iron Shiki, Widi, dan membawa Kyo dari MDL-nya tim Liquid Academy. Coaching staffnya masih sama, masih di Sandel Lucas dan juga Vesager. Untuk tim Liquid ID, gue pernah bilang mereka ini nih kayak tim anime lah waktu di Mipo sebelumnya. Kenapa gue bilang tim anime? Karena mereka ini nih kayak ya gak ada yang karakter utamanya. Tiba-tiba kayak mereka yang dari proses banget ya kan, mereka ngebangun. Kalau teman-teman kilas balik ke season 14, tim Liquid yang sekarang ini itu tuh bener-bener tim Liquid yang rombak abis-abisan lah. Kenapa gue bilang rombak abis-abisan? Karena mereka waktu di minggu pertama pas skornya Liquid itu 0-2 ya di season lalu, itu mereka langsung rombak total dan lalu membawakan Vavian, Iron Shiki, dan Widi. Ini merupakan 3 pilar yang sangat-sangat penting. 3 pilarnya pun gue rasa tidak akan ada perubahan yang begitu banyak. Tim Liquid kayaknya masih tim tier S. Tapi teman-teman harus sadar juga bahwa di MPL Filipina even kayak Onyx Filipina aja bisa dikalahkan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa tim Liquid akan mengalami mungkin 2 minggu awal kali ya. 2 minggu awal yang berat. Kenapa begitu? Karena ya kan semua mata ke tim Liquid nih, ya kan. Tim Liquidnya itu harus berhati-hati karena ya gameplay mereka udah pasti bakal dibaca, itu yang pertama. Tinggal seberapa adaptifnya nanti mereka ketika mereka akan bermain, terutama ketika ya tim Liquid sendiri sedang dalam keadaan yang cukup menurun. Kalau kita lihat dari kurvanya ya teman-teman ya. Yang sebelumnya mungkin di MPL Season 14 mereka juara 1 berarti kan di pucuk. Di M Series mereka di final, #2, menurun berarti. Walaupun secara objektifnya itu adalah peningkatan untuk para pemain-pemainnya. Secara individual, tapi ya secara tim mereka tidak juara di sana. ESL mereka juara 3. Jadi ada penurunan sedikit nih dari kurva hasil ya. Kita ngomongin kurva hasil bukan kurva prosesnya. Tapi kalau ngomongin gameplay ya so far mereka tetap menjanjikan. Dan ya gue rasa untuk top 3 masih oke lah buat tim Liquid. Asal tidak ada yang aneh-aneh aja sih. Apalagi rosternya gue rasa tidak ada perubahan banyak. Coaching staff juga ya gue juga cukup percaya ya. Karena mau gimana pun ini mirip sama RRQ yang ngebawain coach-coach Dota juga. Jadi itulah mungkin yang bisa gue berikan secara sudut pandang gue objektifnya aja untuk tim Liquid. Cuma ya balik lagi untuk 2-3 minggu awal Liquid gak boleh lengah karena mereka bisa kecolongan poin kok. Dan menurut gue itu aja untuk Mipo kali ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di Mipo-Mipo di minggu selanjutnya. Gue gak tahu untuk kedepannya akan seperti apa. Pokoknya jangan lupa bahagia. Dadah.